Islam lahir karena perbedaan pandangan yang menimbulkan konflik di kalangan umat Islam. Ilmu ini hadir untuk menjaga akidah dengan pendekatan logis dan rasional. Marilah kita kenali macam-macam ilmu kalam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij dalam ilmu kalam berakar dari konflik politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Awalnya, mereka adalah bagian dari pasukan Ali dalam perang Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika terjadi kesepakatan tahkim antara kedua belah pihak, sebagian pasukan Ali tidak setuju dengan keputusan itu. Mereka menolak karena menganggap bahwa persoalan kepemimpinan dan hukum hanya boleh dikembalikan kepada Allah, bukan ditentukan oleh manusia melalui perundingan. Dari sinilah muncul semboyan mereka yang terkenal la hukma illa lillah, yang berarti tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kelompok ini kemudian memisahkan diri dan dikenal dengan nama Khawarij yang berarti orang-orang yang keluar. Dasar pemikiran Khawarij berangkat dari keyakinan bahwa hukum dan kebenaran mutlak hanya milik Allah. Mereka menolak segala bentuk kompromi politik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Pemikiran mereka muncul sebagai reaksi atas keputusan tahkim dalam perang Siffin yang menurut mereka menyalahi prinsip Islam karena menyerahkan keputusan kepada manusia, bukan kepada wahyu Allah. Oleh karena itu, mereka mengembangkan sikap tegas terhadap siapapun yang dianggap menyimpang, bahkan sampai ada pengafiran terhadap sesama muslim yang menurut mereka telah melakukan dosa besar atau melanggar hukum Allah. Pemimpin harus adil dan saleh, tanpa memandang keturunan, dan wajib dilawan jika zalim. Pemikiran mereka bersifat keras, eksklusif, dan sangat literal terhadap Al-Quran. Nah, berikut ini adalah hadis dari kemunculan Khawarij. Yahruju fi akhiri zamani qaumun hudatsa'ul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairil qawlil bariyah, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakiyahum, yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Artinya akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang muda usia dan dangkal pemikirannya. Mereka pandai berkata-kata dan banyak membaca Al-Quran, namun bacaan mereka tidak melewati tenggorokan. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus dari tubuh buruannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6930, Muslim nomor 1066. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan akan munculnya kaum yang rajin ibadah tapi keluar dari Islam seperti dari busurnya. Dalam aliran Khawarij terdapat beberapa sekte, dari yang paling fanatik hingga yang paling moderat. Yang pertama adalah aliran Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah adalah sebutan awal bagi kelompok yang menjadi cikal bakal aliran Khawarij. Nama Al-Muhakkimah berasal dari seruan mereka, la hukma illa lillah, yang berarti tidak ada hukum kecuali milik Allah. Seruan ini mereka teriakan saat menolak tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah setelah perang Siffin tahun 657 Masehi. Al-Muhakkimah sebenarnya tidak memiliki satu orang pendiri tunggal seperti sekte formal lainnya, karena ia muncul secara kolektif dan spontan dari sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib yang menolak tahkim. Namun, dalam catatan sejarah, tokoh penting yang dianggap sebagai pelopor atau pemimpin awal gerakan Muhakkimah adalah Hurqus bin Zubair as-Sa'di, atau biasanya juga disebut Hurqus bin Zubair at-Tamimi, yang merupakan seorang mantan sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan ikut serta dalam beberapa peperangan besar seperti Perang Hunain. Selanjutnya adalah sekte Al-Azariqah. Al-Azariqah adalah salah satu sekte Khawarij yang paling ekstrem dan radikal yang dipimpin oleh Nafi bin Al-Azra. Kelompok ini muncul pada masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair di abad ke-1 Hijriah atau sekitar akhir abad ke-7 Masehi. Mereka merupakan pecahan dari Khawarij awal atau Al-Muhakkimah yang menolak tahkim antara Ali dan Muawiyah, tetapi berkembang menjadi jauh lebih ekstrem dalam pemikiran dan tindakan. Nafi bin Al-Azraq awalnya adalah pengikut Abdullah bin Al-Zubair, tapi kemudian keluar karena kecewa dan menganggap kepemimpinan Zubair tidak sah. Dia membentuk kelompok sendiri dan membuat serangkaian pemberontakan terhadap pemerintahan Islam yang ada saat itu, terutama terhadap khalifah dari dinasti Umayyah. Sekte yang ketiga adalah Al-Najdat.
Al-Najdat adalah salah satu sekte dari aliran Khawarij yang muncul pada akhir abad ke-7 Masehi atau sekitar akhir masa Khulafaur Rasyidin dan awal Bani Umayyah. Sekte ini dinisbatkan kepada Najdah bin Amir al-Hanafi, seorang tokoh Khawarij yang berasal dari wilayah Yamamah. Setelah Khawarij terpecah menjadi beberapa kelompok pasca Perang Siffin dan pembunuhan Ali bin Abi Thalib, muncul tokoh-tokoh baru yang memimpin kelompoknya masing-masing. Najdah bin Amir awalnya merupakan bagian dari kelompok Azarikoh. Namun, ia memisahkan diri karena tidak sepakat dengan pendekatan ekstrim dan takfiri Azarikoh. Sekte ini tidak bertahan lama dan akhirnya hilang dari sejarah karena konflik internal dan tekanan politik. Yang selanjutnya adalah sekte Ajaridiyah. Al-Ajaridiyah adalah salah satu sekte dalam aliran Khawarij yang dinisbatkan kepada Abd al-Karim bin Ajrod, seorang tokoh Khawarij yang muncul sekitar akhir abad ke-1 Hijriah atau sekitar awal abad ke-8 Masehi. Sekte ini merupakan pecahan dari Al-Najdat, namun memiliki pandangan yang lebih ekstrim dalam beberapa aspek keagamaan dan teologi. Al-Ajaridiyah menunjukkan betapa kompleks dan terpecahnya gerakan Khawarij pasca Perang Siffin. Sekte ini perlahan-lahan lenyap dari sejarah Islam, terutama karena pandangan mereka yang sulit diterima bahkan oleh Khawarij lain. Yang selanjutnya adalah sekte As-Sufriyah. As-Sufriyah adalah salah satu sekte Khawarij yang muncul setelah perpecahan internal di kalangan Khawarij pada akhir masa Khulafaur Rasyidin dan awal pemerintahan Bani Umayyah. Sekte ini dinisbatkan kepada tokohnya yang bernama Ziyad bin al-Asfar yang dinamai As-Sufriyah dari kata asfar. As-Sufriyah memiliki pengaruh di beberapa wilayah Arab, terutama di Afrika Utara seperti Maghrib dan juga sebagian Irak. Mereka pernah terlibat dalam beberapa pemberontakan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, meskipun pengaruh mereka tidak sebesar Al-Azarikoh atau Ibadiyah. As-Sufriyah adalah sekte Khawarij yang moderat dalam konteks Khawarij, dengan pandangan yang lebih lembut terhadap pelaku dosa besar dan sesama muslim. Mereka tetap memegang prinsip-prinsip utama Khawarij, seperti pentingnya hukum Allah dan penolakan terhadap pemimpin zalim, namun menolak kekerasan berlebihan dan pengkafiran massal. Sekte ini berumur pendek dan tidak meninggalkan warisan yang besar dalam sejarah Islam, tapi menunjukkan dinamika pemikiran dalam tubuh Khawarij. Aliran ini menyebut dua jenis kufur. Yang pertama, kufur nikmah dan kufur akidah. Kufur nikmah tidak membuat keluar dari Islam. Dan sekte yang terakhir adalah Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah adalah salah satu sekte Khawarij yang paling moderat dan satu-satunya masih bertahan hingga saat ini. Sekte ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Ibad At-Tamimi, seorang utama dari Basrah yang hidup pada zaman ke-1 Hijriah, meskipun secara historis muncul dari akar yang sama dengan Khawarij. Ibadiyah sering menolak dikategorikan sebagai bagian dari Khawarij ekstrim, karena perbedaan besar dalam metode, doktrin, dan sikap politik mereka. Ibadiyah bertahan hingga sekarang dan menjadi mazhab resmi di negara Oman. Selain itu, pengikutnya juga ditemukan di sebagian wilayah Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia, Zanzibar, atau Tanzania. Mereka memiliki struktur komunitas yang kuat dan ulama-ulama sendiri yang terus menjaga ajaran dan hukum Islam dalam versi mereka. Aliran Syiah. Yang pertama adalah tentang sejarah Syiah. Menurut Asy-Syahrastani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib, dan mereka berpendirian bahwa kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian. Mereka juga percaya bahwa kekhalifahan itu tidaklah terlepas dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka percaya bahwa kekhalifahan itu harus dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Beliau adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam hanya untuk merusak Islam dari dalam. Propaganda yang pertama kali dilancarkan
oleh Abdullah ibnu Sabah adalah menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Beliau sangat berani membuat hadis palsu yang bertujuan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di antara propaganda Abdullah bin Sabah yang lain adalah al-wisaya atau wasiat. Nabi Muhammad mewasiatkan Ali sebagai khalifah. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ar-raja'ah, artinya kembali. Nabi Muhammad akan kembali di akhir zaman bersama Ali. Nabi Isa akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Jadi, menurut mereka, Nabi Muhammad juga harusnya kembali untuk menegakkan keadilan juga. Tidak mungkin Nabi Muhammad kalah dengan Nabi Isa. Ali juga akan kembali untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, ketuhanan Ali. Ali diyakini memiliki unsur ketuhanan dan sifat-sifat ilahiyah. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengetahui segala yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya menurut mereka. B. Sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Disebutkan oleh Kiai Sirajuddin Abbas ada dua golongan. Di antaranya yang pertama, Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Sabah. Mereka termasuk golongan gulu atau golongan yang berlebih-lebihan. Mereka percaya Nabi Muhammad dan Ali akan kembali, dan mereka juga menyebarkan keyakinan bahwa wahyu seharusnya diturunkan ke Ali, bukan Nabi Muhammad. Yang kedua, Syiah Kaisaniyah. Mereka adalah pengikut Muhtar bin Ubay As-Saqafi. Mereka tidak menganggap Ali sebagai Tuhan, tetapi menganggap imam-imam mereka maksum dan menerima wahyu. Yang ketiga, Syiah Imamiyah, yaitu mereka percaya kepada 12 imam keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Kedua, Hasan bin Ali. Yang ketiga, Husain bin Ali. Yang keempat, Ali bin Husain. Yang kelima, Muhammad al-Bakir. Yang keenam, Ja'far as-Shadiq. Yang ketujuh, Musa al-Kazim. Yang ke-8, Ali ar-Ridha. Yang ke-9, Muhammad al-Taqi. Yang ke-10, Ali al-Hadi. Yang ke-11, Hasan as-Syaqari. Yang ke-12, Muhammad al-Hadi. 4. Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah percaya kepada 7 imam. Yang terakhir adalah Ismail bin Ja'far as-Shadiq. Mereka berkembang di Pakistan dan pengikut Ismailiyah termasuk murid Aga Khan. Kelima, Syiah Zaidiyah. Pengikut Syiah Zaidiyah yaitu Imam Zaid bin Husain. Kelima, Syiah Zaidiyah. Mereka adalah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain. Syiah Zaidiyah berkembang di Yaman. Mereka tidak mengkafirkan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Tetapi mereka beranggapan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang keenam, Syiah Qaromitoh. Syiah Qaromitoh sering menafsirkan Al-Quran semaunya, menganggap malaikat sebagai mubalik mereka dan setan sebagai musuh. Mereka tidak mengharuskan ibadah seperti sholat dan puasa bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah secara dekat. Selanjutnya yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata Arab yaitu arja'a yang berarti mempertahankan. Nah, mengapa dinamakan Murji'ah? Karena mereka menunda penghakiman atas konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai hari perhitungan di akhirat. Karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Selanjutnya yaitu munculnya aliran Murji'ah. Murji'ah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui pasti, namun Syarastani menyebutkan Ghailan An-Dimasiki sebagai pembawa pemahaman ini melalui kitab Al-Milal wa An-Nihal. Terdapat beberapa tokoh-tokoh Murji'ah awal. Yang pertama, Abu Hasan
As-Solihi, yang kedua Yunus bin An-Namiri, yang ketiga Ubaid al-Muktaib, yang keempat Bashar al-Marisi, dan yang kelima Muhammad bin Karam. Selanjutnya yaitu latar belakang kemunculan aliran Murji'ah. Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap paham ekstrim pada masa itu, seperti pendapat Syiah yang mengkafirkan yang dianggap merebut jabatan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, terdapat pendapat Khawarij yang mengkafirkan Muawiyah dan pendukungnya, bahkan Ali karena menerima takhim saat perang Siffin. Yang ketiga, terdapat pendapat pengikut Muawiyah yang menuduh Ali terlibat konspirasi pembunuhan Utsman bin Affan. Yang keempat, terdapat pendapat sebagian pengikut Ali yang menganggap Aisyah, Talha, Zubair, dan peserta perang Jamal bersalah. Awalnya, Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan politik, siasah, dan khalifah, sehingga berkembang hingga terlibat dalam bidang teologi Islam. Nah, selain itu terdapat tokoh Murji'ah lainnya seperti Hasan bin Bilal al-Musni, Abu Salat as-Saman, Saubah, Dirar bin Umar, dan Sabit bin Quthanah. Selanjutnya terdapat sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. Sekte-sekte Murji'ah dibagi menjadi dua, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Yang pertama, Murji'ah moderat. Tokoh-tokoh Murji'ah moderat diantaranya Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, serta beberapa ahli hadis. Murji'ah moderat memiliki ajaran inti yang berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukan kafir, tidak kekal di neraka namun tetap dihukum sesuai besarnya dosa. Ada kemungkinan ampunan dari Allah sehingga tidak bisa masuk neraka sama sekali. Bila berkomunikasi, taubatnya bisa diterima Allah. Status akhir mereka akan diputuskan oleh Allah pada hari berakhirnya. Yang kedua, terdapat aliran Murji'ah ekstrim. Golongan utama dan tokoh Murji'ah ekstrim diantaranya yang pertama, Al-Jahmiyah atau pengikut Jaham bin Safwan. Yang kedua, Al-Salihiyah atau pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi. Yang ketiga, Al-Yunusiyah, dan yang keempat, Al-Hasaniyah. Terdapat beberapa ajaran pokok sekte ekstrim. Yang pertama, Al-Jahmiyah atau pengikut Jaham bin Safwan yang berpendapat bahwa iman dan kufur hanya berada di dalam hati. Ucapan kekufuran secara lisan tidak otomatis membuat seseorang menjadi kafir. Seseorang tetap dianggap mukmin walaupun secara lisan telah kufur jika hatinya masih beriman. Yang kedua, terdapat pendapat Al-Salihiyah yang berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan, kufur adalah tidak tahu Tuhan, ritual sholat dan ibadah bukan syarat utama iman, yang penting adalah mengetahui Tuhan. Yang ketiga, terdapat pendapat Al-Yunusiyah dan Al-Ubaidiyah yang berpendapat bahwa maksiat atau perbuatan jahat tidak merusak iman. Perbuatan baik juga tidak mengubah status orang musyrik. Iman dan perbuatan terpisah. Yang keempat, terdapat pendapat Al-Hasaniyah yang menyatakan orang yang mengetahui hukum Allah namun bingung dalam penerapannya. Ajaran Murji'ah ekstrim dianggap berbahaya oleh Harun Nasution sehingga menimbulkan citra negatif terhadap nama Murji'ah. Aliran Jabariyah. Munculnya Jabariyah dilatar belakangi dengan kondisi sosial politik yang cukup kompleks pada kala itu, terutama pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu terjadi kekecewaan dan keputusasaan terhadap situasi politik yang tidak ideal. Sikap skeptis ini kemudian melahirkan doktrin teologi, bahwasanya segala perbuatan manusia adalah murni kehendak Allah. Segala bentuk gerakan, tindakan, maupun keputusan manusia dianggap sepenuhnya berasal dari Allah. Oleh karena itu, aliran ini sering dikategorikan sebagai paham fatalisme atau predestinasi alias takdir mutlak. Namun, meski manusia dianggap tidak memiliki kehendak, mereka tetap akan mendapat pahala atau siksa berdasarkan amal, baik dan buruk yang mereka lakukan. Secara historis, gagasan Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, lalu dikembangkan secara sistematis oleh Jahm bin Safwan, yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Karena pengaruh besar Jahm, aliran ini juga dikenal sebagai Jahmiyah. Aliran Qadariyah.
Aliran Qadariyah muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan politik yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib. Dalam situasi ini muncul Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi yang menolak pandangan bahwa semua telah ditentukan sepenuhnya oleh Allah, serta menyuarakan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Paham ini dikenal dengan free will and free act, dan menekankan bahwa manusia harus menegakkan kebenaran serta melawan kezaliman. Ghailan terus menyebarkan paham ini, meski akhirnya dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ajaran Qadariyah menegaskan bahwa kemampuan berbuat adalah milik manusia, dan setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Artinya, barang siapa yang menghendaki untuk beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki untuk kafir, hendaklah ia kafir. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul sebagai hasil dari perkembangan pemikiran ilmu kalam di masa awal Islam, khususnya di kota Basrah. Aliran ini didirikan oleh Wasil bin Atha, murid dari Hasan al-Basri. Latar belakang kemunculan Mu'tazilah bermula saat Wasil berbeda pendapat dengan gurunya mengenai status pelaku dosa besar. Jika golongan Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, maka Wasil menolak pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan berada di tengah-tengah atau disebut fasik. Karena perbedaan ini, Wasil keluar dari majelis Hasan al-Basri. Dan dari peristiwa ini lahirlah sebutan Mu'tazilah, yang artinya yang memisahkan diri. Aliran ini dikenal sebagai aliran rasional karena menggunakan pendekatan akal dan logika dalam memahami ajaran agama. Para pengikut Mu'tazilah menyebut diri mereka sebagai al-Tauhid atau penjaga keesaan Allah dan al-Adl, penjaga keadilan Allah. Puncak kejayaan Mu'tazilah terjadi ketika menjadi aliran resmi negara pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik. Namun pengaruh mereka merosot setelah masa Al-Mutawakkil dan kemudian digantikan oleh aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menjadi dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok ajaran Mu'tazilah terangkum dalam 5 prinsip yang disebut al-usul al-khamsah, yaitu tauhid, keadilan, janji dan ancaman, posisi antara dua posisi, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ajaran tauhid, Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Allah yang terpisah dari zatnya. Menurut mereka, yang disebut sifat hanyalah cara untuk memahami zat Allah. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan qadim atau kekal bersama Allah. Mereka juga berpendapat bahwa Allah tidak dapat dilihat oleh panca indera, termasuk di akhirat, karena penglihatan bersifat jasmani dan Allah bersifat spiritual. Dalam hal keadilan atau al-adl, Mu'tazilah mengajarkan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Manusia memiliki kehendak dan kemampuan sendiri untuk memilih perbuatannya, dan karena itu ia bertanggung jawab penuh atas amalnya. Allah dianggap adil karena membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan usahanya, bukan karena takdir mutlak. Ajaran al-wa'du wa al-wa'id atau janji dan ancaman menyatakan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Orang beriman yang berbuat baik akan diberi pahala dan masuk surga, sedangkan orang berdosa akan mendapatkan siksa di neraka selama-lamanya, karena mereka memilih jalan salah dengan akalnya sendiri. Prinsip al-manzilah bainal manzilatain atau posisi antara dua posisi merupakan ciri khas utama Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar berada pada posisi antara mukmin dan kafir, yaitu fasik. Orang fasik akan tetap masuk neraka, namun siksanya tidak seberat orang kafir. Ini menunjukkan tingkat keadilan dalam menghukum sesuai dengan beratnya dosa. Terakhir, ajaran amar ma'ruf nahi munkar mewajibkan setiap muslim untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun dalam perkembangannya, prinsip ini digunakan oleh penguasa pendukung Mu'tazilah untuk memaksakan doktrin mereka, terutama keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Hal ini menyebabkan terjadinya mihnah, yaitu ujian ideologis terhadap ulama-ulama yang menolak ajaran Mu'tazilah. Salah satu korbannya adalah Imam
Ahmad bin Hanbal yang dipenjara dan disiksa karena menolak mengakui kemakhlukan Al-Quran. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah memiliki pandangan yang berbeda tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah tidak berkehendak secara mutlak karena kekuasaannya dibatasi oleh keadilan dan aturan yang ditetapkannya sendiri. Manusia dianggap memiliki kebebasan mutlak untuk memilih dan menciptakan perbuatannya sendiri, sehingga keadilan Tuhan terwujud melalui tanggung jawab manusia atas pilihannya. Sebaliknya, Asy'ariyah menekankan bahwa Allah memiliki kehendak dan kekuasaan mutlak yang tidak bisa dibatasi apapun, termasuk oleh kehendak manusia. Semua perbuatan manusia, baik atau buruk, terjadi karena kehendak Allah, dan tidak ada yang dapat terjadi di luar kehendaknya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pandangan tentang kebebasan manusia, yaitu Mu'tazilah menekankan kebebasan demi keadilan, sementara Asy'ariyah menegaskan kemutlakan kehendak Tuhan atas segalanya. Aliran Asy'ariyah. Yang pertama, sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Bashrah pada tahun 873 Masehi dan wafat pada tahun 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubbai yang berakidah Mu'tazilah. Dengan demikian, maka Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakininya sampai berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya. Hingga sampai satu saat terjadilah debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubbai. Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Berikut dialognya. Al-Asy'ari bertanya, bagaimana kedudukan ketiga orang berikut, yaitu mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat nanti? Al-Jubbai menjawab, yang mukmin mendapat tempat yang baik di surga, yang kafir masuk neraka, dan yang kecil terbebas dari bahaya neraka. Lalu Al-Asy'ari bertanya kembali, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah itu? Al-Jubbai menjawab lagi, tidak, yang mungkin mendapat tempat yang baik itu karena kepatuhannya kepada Tuhan, sedangkan anak kecil belum melaksanakan kepatuhan itu. Lalu Al-Asy'ari bertanya lagi, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukanlah salahku. Jika sekiranya engkau beri kesempatan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan orang mukmin itu. Al-Jubbai menjawab lagi, Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, maka akan berbuat dosa, dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kepentinganmu, aku mencabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab atau balik. Lalu Al-Asy'ari bertanya kembali, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depannya anak kecil, apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku? Sampai pada akhir dialog tersebut, Al-Jubbai terdiam dan tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari. Sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah, maka Al-Asy'ari munajat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari rumah selama 15 hari. Setelah hari ke-15, kemudian ia pergi ke Masjid Bashrah untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Di samping alasan tersebut, Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil naqli dan membatasi penggunaan logika filsafat. Corak pemikiran kalam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang demikian itu menjadi mudah dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, berdebat, dan bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana. Sehingga
nama beliau masyhur sebagai ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan paham Mu'tazilah. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan al-sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar wal Jamaah dari kalangan masyarakat. Karena masyarakat kesulitan mengikuti pemikiran kalam aliran Mu'tazilah yang menggunakan corak pemikiran filsafat yang rumit. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Fakhr Razi, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Abu Bakar Al-Baqilani, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Selanjutnya, yang kedua, pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Yang pertama, sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam, baqa, dan wahdaniyah, dan sifat-sifat yang lain seperti sama, basor, dan lain-lain. Golongan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi, Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, bahwa manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan sesuatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu, tidak memperoleh sesuatu, bahkan ia laksana buluh yang bergerak kian kemari menurut arah angin yang meniupnya. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh kasb dari Allah. Selanjutnya yang ketiga, keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan yang maha kuasa atas segalanya. Yang keempat, melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, walaupun di surga. Paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hamba-hambanya yang soleh yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Berdasarkan ayat tersebut, Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiraannya, dan kegembiraan yang paling tinggi adalah ketika mereka melihat Tuhan. Secara akliyah, setiap yang ada atau wujud pasti dapat dilihat. Tuhan itu ada, maka bisa dilihat. Adapun tentang bagaimana cara-caranya penghuni surga melihat Tuhan, maka diserahkan kepada Tuhan. Yang kelima, atau yang terakhir, dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik, terserah kepada Tuhan, apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga, ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan ke surga. Semuanya itu terserah Tuhan. Yang ketiga, ciri khas dan metode. Aliran Asy'ariyah mengedepankan dalil nakli daripada akal logika filsafat. Aliran Asy'ariyah juga cocok untuk masyarakat awam karena sederhana dan tidak terlalu rasionalistik seperti Mu'tazilah. Aliran Asy'ariyah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga banyak dianut oleh umat Islam, terutama di dunia Sunni. Asy'ariyah menjadi paham teologi dominan dalam Islam Sunni karena moderat,
menyeimbangkan antara akal dan wahyu, serta tidak ekstrim dalam menyikapi perbuatan dan sifat Tuhan. Aliran Maturidiyah dibagi menjadi dua, yakni aliran Maturidiyah Samarkand dan aliran Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah adalah salah satu mazhab teologi atau ilmu kalam dalam Islam. Nama aliran ini diambil dari nama pendirinya, yakni Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi lahir di sebuah kota kecil bernama Maturid di wilayah Samarkand, sekarang menjadi wilayah Uzbekistan, sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah dan meninggal di Samarkand pada tahun 333 Hijriah, sekitar 944 sampai 945 Masehi. Salah satu gurunya yang penting adalah Nasar bin Yahya al-Bakhi. Beliau hidup di masa di mana pembahasan keilmuan Islam sangat hidup dan banyak perdebatan, meskipun aliran Mu'tazilah atau aliran rasionalis dalam Islam sudah mulai kehilangan pengaruhnya. Corak pemikiran Al-Maturidi. Pemikiran Al-Maturidi sangat penting untuk dipahami karena ia berada di tengah-tengah dua aliran besar lainnya, yakni Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dalam beberapa hal mirip dengan Mu'tazilah. Meskipun secara umum berbeda, ada beberapa poin di mana pemikiran Al-Maturidi mirip dengan Mu'tazilah. Ini mungkin karena ia hidup di era di mana pemikiran Mu'tazilah masih banyak dibahas. Sebagian besar mirip dengan Asy'ari. Sebagian besar pemikiran teologi Al-Maturidi memiliki kesamaan dengan aliran Asy'ariyah yang didirikan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Melawan Mu'tazilah, baik Al-Maturidi maupun Al-Asy'ari sama-sama memposisikan diri sebagai penentang pemikiran Mu'tazilah. Mereka berdua berjasa besar dalam mempertahankan dan menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu keyakinan mayoritas umat muslim. Dan yang terakhir adalah mazhab fikih. Para ulama yang mengikuti aliran Maturidiyah umumnya berpegang pada mazhab fikih Hanafi. Produktivitas Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau tidak hanya menulis tentang ilmu kalam atau teologi, tetapi juga di bidang ilmu keislaman lainnya. Ini menunjukkan keluasan ilmunya. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya, di antaranya adalah yang pertama, Kitab Ta'wilat Al-Quran atau Ta'wilat Ahlu Al-Sunnah yang berisikan tafsir. Yang kedua, Kitab Ma'had Al-Syari'ah yang berisikan usul al-fiqh. Yang ketiga, Kitab Al-Jadal yang berisikan tafsir dan kalam Ahlu Al-Sunnah. Yang keempat, Kitab Al-Usul yang berisikan usul ad-din. Yang kelima, Kitab Al-Maqalat. Yang keenam, Kitab Al-Tauhid. Dan yang ketujuh, Kitab Bayan Wahmi Al-Mu'tazilah. 3 pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. Yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui adanya Tuhan melalui akal mereka. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan alam semesta, yang merupakan bukti keberadaannya. Jadi, akal bisa membimbing kita untuk mengenal pencipta. Namun, ada satu perbedaan penting dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa akal manusia sendirilah yang mewajibkan kita untuk mengetahui Tuhan. Al-Maturidi setuju bahwa akal bisa mengetahui Tuhan, tapi kewajiban untuk melakukannya tetap datangnya dari Tuhan sendiri, bukan dari akal. Ini artinya, akal adalah alat untuk mengenal Tuhan, tapi perintah untuk mengenalnya datang dari Allah. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi percaya bahwa ada kebaikan dan keburukan objektif dalam suatu perbuatan. Artinya, suatu tindakan bisa jadi baik atau buruk dari sananya. Akal manusia juga bisa mengetahui sebagian dari kebaikan dan keburukan ini. Al-Maturidi membagi kebaikan dan keburukan menjadi 3 jenis. Jenis pertama, yang akal bisa ketahui kebaikannya. Jenis kedua, yang akal tidak bisa ketahui keburukannya. Jenis yang ketiga, yang akal tidak bisa tentukan apakah itu baik atau buruk. Untuk jenis ketiga ini, hanya syariat atau hukum agama yang dapat menjelaskannya. Ada perbedaan dengan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari berpendapat bahwa kebaikan dan keburukan itu tidak objektif. Suatu perbuatan menjadi baik karena diperintahkan Allah dan menjadi buruk karena dilarang Allah. Jadi, baik dan buruk itu tergantung pada kehendak Tuhan. Al-Maturidi meyakini bahwa akal bisa mengenali baik dan buruk.
Tapi kewajiban untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk tetap datang dari syariat. Karena hanya Tuhan yang berhak mengeluarkan perintah. Yang ketiga adalah hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Dalam hal ini, Al-Maturidi berada di tengah-tengah antara Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan Allah tidak perlu ditanyakan tujuannya. Allah berbuat karena kehendaknya, bukan karena alasan atau hikmah tertentu. Mu'tazilah berpendapat sebaliknya. Mereka meyakini bahwa setiap perbuatan Allah pasti memiliki tujuan dan hikmah. Bahkan, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Allah wajib melakukan yang terbaik bagi makhluknya. Al-Maturidi memiliki pandangan yang seimbang. Beliau setuju bahwa semua perbuatan Tuhan mengandung hikmah atau kebijaksanaan, baik itu dalam penciptaan maupun dalam perintah dan larangannya. Namun, perbuatan itu tidak dilakukan karena paksaan atau kewajiban. Artinya, Allah memiliki hikmah di balik setiap perbuatannya, tapi tidak dipaksa untuk melakukannya. Allah Maha Kuasa dan berbuat atas kehendaknya, bukan karena suatu kewajiban. Yang kedua adalah aliran Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah di Bukhara dikembangkan oleh seorang ulama bernama Abu Yusr Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Basdawi, yang lahir pada tahun 421 Hijriah. Al-Basdawi ini bukan orang baru dalam lingkaran pemikiran Maturidiyah. Kakeknya, yakni Abdul Karim, adalah salah satu murid langsung dari Imam Al-Maturidi sendiri, yakni pendiri aliran Maturidiyah. Jadi, Al-Basdawi mempelajari pemikiran ini dari keluarganya. Selain itu, ia juga belajar dari ulama-ulama lain, seperti Ya'qub bin Yusuf bin Muhammad Al-Naisaburi dan Syekh Al-Imam Abu Khatib. Menariknya, Al-Basdawi tidak hanya fokus pada satu aliran saja. Ia juga mendalami filsafat, khususnya karya-karya Al-Kindi, pemikiran Mu'tazilah dari ulama seperti Abdul Jabal Al-Razi, Al-Jubai, Al-Ka'bi, dan Al-Nadom, dan juga pemikiran Al-Asy'ari dari kitab Al-Mu'jiz. Tentu saja ia juga mempelajari pemikiran Al-Maturidi secara mendalam melalui kitab-kitab penting seperti Al-Tauhid dan Ta'wilah Al-Quran. Al-Basdawi aktif di Bukhara sejak tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Ia bahkan sempat menjabat sebagai hakim di Samarkand pada tahun 481 Hijriah atau 1088 Masehi, sebelum akhirnya kembali ke Bukhara dan wafat di sana pada tahun 493 Hijriah atau 1099 Masehi. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, akal dan wahyu. Akal manusia bisa mengetahui apa itu baik dan apa itu buruk. Contohnya, akal kita bisa tahu bahwa menolong itu baik dan mencuri itu buruk. Tapi, akal tidak bisa mewajibkan kita untuk melakukan yang baik atau menjauhi yang buruk. Yang menentukan kita wajib melakukan atau menjauhi sesuatu itu adalah Tuhan. Jadi, akal bisa mengenali Tuhan dan membedakan baik dan buruk. Namun, untuk kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, atau kewajiban menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan, itu semua hanya diketahui melalui wahyu, atau ajaran dari Tuhan seperti Al-Quran. Singkatnya, akal itu alat untuk memahami, tapi wahyu itu sumber perintah dan kewajiban. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu punya sifat-sifat seperti Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar. Sifat-sifat ini kekal dan menyatu dengan zat Tuhan itu sendiri, bukan terpisah atau ada dengan kekekalan sifat yang lain. Tuhan tidak memiliki sifat-sifat fisik atau jasmani seperti manusia. Jika ada ayat Al-Quran yang seolah-olah menggambarkan Tuhan punya bagian tubuh, seperti tangan, mata, atau bersemayam di arsy, ayat-ayat itu harus ditafsirkan atau ditakwilkan. Misalnya, istiwa atau bersemayam diartikan sebagai menguasai atau memaksa, dan tangan diartikan sebagai kekuasaan atau pertolongan, bukan organ tubuh. Jadi, Tuhan itu maha sempurna dan tidak menyerupai makhluknya. Yang ketiga adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran.
Al-Quran itu kekal dan bukan makhluk, tidak diciptakan. Ini disebut kalamullah atau firman Allah yang bersifat qadim atau sejak azali. Yang disebut kalamullah secara hakiki itu adalah esensi firman-Nya yang ada pada zatnya. Sedangkan Al-Quran yang kita baca sekarang, yang tersusun dari surat-surat, ayat-ayat dengan awal dan akhir, itu hanyalah bentuk kiasan atau ekspresi dari kalam Allah yang sesungguhnya. Al-Quran dalam bentuk tulisan atau suara yang kita dengar itu adalah ekspresi dari kalamullah yang qadim. Artinya, esensi firman Tuhan itu kekal, sedangkan bentuk lafaz dan susunan Al-Quran yang kita baca adalah cara Allah menyampaikannya kepada manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Yang pertama, akal dan wahyu. Yang pertama, menurut aliran Mu'tazilah yang berpendapat akal dapat mengetahui Tuhan baik dan buruk dan kewajiban bersyukur sebagai wahyu turun. Wahyu berfungsi sebagai konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Hanya saja, menurut Mu'tazilah, wahyu tidak selamanya yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Karena akal, bagi Mu'tazilah dapat mengetahui sebagian yang baik dan sebagian dari yang buruk. Dalam artian, akal dapat mengetahui garis-garis besarnya, sedangkan rinciannya diperoleh melalui wahyu. Yang kedua, menurut aliran Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Akal tidak berperan dalam hal tersebut, sehingga kalau dikatakan bohong itu adalah buruk karena wahyulah yang menetapkannya. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, akan tetapi yang menentukannya adalah wahyu. Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal, sehingga sangat diperlukan wahyu, termasuk menjelaskan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Sedangkan Al-Bazdawi berpendapat bahwa semua pengetahuan dapat dicapai oleh akal, sedangkan kewajiban-kewajiban diketahui melalui wahyu.